Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapuntahyang Sri Jayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal itu dengan didasarkan pada sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama Ithing yang menuliskan kisah persinggahan selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Tak hanya itu saja, catatan mengenai berdirinya Kerajaan Sriwijaya ini juga didasarkan pada sebuah penemuan prasasti abad ke-7 yang cukup banyak. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapuntahyang Sri Jayanasa atau biasa disebut dengan nama Sri Jayanasa merupakan seorang raja pertama di Kerajaan Sriwijaya. Keterangan itu tertulis dalam salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Bangka. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Bala Puntadewa pada abad ke-8 Masehi dan 9 Masehi. Pada dasarnya, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa gemilang hingga masa pemerintahan Sri Marawijaya. Hal ini didasarkan pada Kerajaan Sriwijaya yang disibukkan dengan perang melawan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan melawan Kerajaan Kola pada tahun 1017 hingga 1025 Masehi, hingga Raja Sri Sanggar Mawijaya berhasil ditawan. Pada masa kejayaannya, wilayah Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Selain itu, wilayah kekuasaannya mampu diperluas hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Sekitar abad ke-11 Masehi, Kerajaan Sriwijaya sudah mengalami kemunduran. Kerajaan Kola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Koladewa berhasil menawan Raja Sriwijaya. Pada abad ke-13 Masehi, Kerajaan Singasari dari Jawa mampu mengalahkan Kerajaan Malayu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaannya Sriwijaya melalui ekspedisi Pamalayu. Di sisi lain, Sriwijaya semakin lama semakin lemah dikarenakan persaingan dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa. Hingga lemahnya Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand dengan merebut wilayah semenanjung Malaysia dan Selat Malaka. Pada akhir abad ke-14 Masehi, Sriwijaya benar-benar runtuh atas serangan Majapahit. Yang ketiga, kehidupan politik dan budaya. Dari berbagai prasasti yang ditemukan, bentuk pemerintahan Kerajaan Sriwijaya adalah kedatuan, yang berarti tempat berkumpul para datu. Datu sendiri adalah orang yang dihormati atas sesepuh. Sistem kedatuan ini menggambarkan Kerajaan Sriwijaya yang terdiri dari mandala atau provinsi. Mandala-mandala tersebut membentuk sebuah perkumpulan yang dikepalai oleh seorang datu. Datu memiliki peran sebagai primus inter pares. Hal ini menunjukkan peran datu yang tidak hanya sebagai ketua tetapi juga berperan sebagai orang tua yang dihormati keberadaannya. Datu ini dipilih oleh para putra dari keturunan kerajaan datu, juga memiliki tingkat sosial dalam kehidupan politik di Sriwijaya. Tingkat pertama dipegang oleh putra datu yang utama, Yuwaraja, putra mahkota, atau disebut Raja Muda. Kemudian ada putra yang bergelar Pratriwijaya. Selain itu, ada juga Raja Putra yang tidak punya hak atas tahta apapun. Berikut ini prasasti atau peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, prasasti Kedukan. Ditemukan di sekitar Sungai Batang, Kedukan Bukit, Kota Palembang. Diketahui isi dari prasasti ini adalah tentang Dapuntahyang yang pergi menaiki perahu dan menceritakan kemenangan Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, prasasti Kota Kapur. Prasasti ini ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat yang berisi kutukan terhadap orang yang berani melanggar perintah Raja Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, terdapat prasasti Telaga Batu. Prasasti ini berisikan tentang cerita kutukan terhadap orang jahat yang ada di sekitar wilayah Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Ujang Langit.
Dari tulisan yang masih dapat dibaca, isi prasasti ini mengenai penetapan sebidang tanah di ujung langit sebagai sima daerah yang bebas dari pajak. Penetapan sima tersebut untuk keperluan pemeliharaan bangunan suci di ujung langit. Prasasti Palaspasema diukir dengan aksara Palawa dengan bahasa Melayu kuno yang menceritakan kutukan pada orang jahat yang tidak setia pada kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talang Tuwo. Prasasti ini berisikan tentang cerita kutukan terhadap orang jahat yang ada di sekitar wilayah kerajaan Sriwijaya. Prasasti Muara Takus. Prasasti Muara Takus ditemukan di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Memiliki corak Buddha dengan beberapa susunan stupa di sisinya. Prasasti Leiden berbentuk lempengan tembaga dengan bahasa Sekansarta dan bahasa Tamil. Isi dari prasasti ini adalah tentang hubungan dinasti Chola terhadap dinasti Sailendra dari Sriwijaya. Prasasti Karangan Brahi ditemukan di Desa Karangan Brahi, Merangin, Jambi. Isi dari prasasti ini adalah berupa kutukan kepada orang-orang yang tidak setia dan berkhianat pada raja-raja kerajaan Sriwijaya. Prasasti Liga. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya satu ini ditemukan di Thailand bagian selatan oleh Nakhon Sithamart. Prasasti ini menceritakan kisah Raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Ciaitya untuk Kajara. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya dikarenakan konflik internal kerajaan yang berdampak pada melemahnya sektor militer. Lemahnya kekuatan militer ini membuat kerajaan lain berani menyerang. Banyak juga wilayah-wilayah yang ditaklukkan satu persatu melepaskan diri dari Sriwijaya. Itu tadi mengenai kerajaan Sriwijaya. Sekian dan terima kasih.